pencinta LG. Kenapa jadi bahasa AC? Itulah Kavi di bawah protes, bunda berisik, suara kipas. Makanya aku bilang Kavi, coba sekali-sekali kalian jangan protes suara berisiknya. Protesnya gini, bunda, nggak tahan aku dengar berisik kipas angin kau. Sini nomor rekening kau beli AC, kan enak kan? Ini hari-hari berisik kipas. Tiap hari typing kayak gitu. Udah dibilang pada iya pakai kipas. Coba kenapa Tunte? Kau tunggulah murka Tuhan Nora dan Hesti. Jujur ya. Aku jujur ini, tidak munafik ya. Pengen kali aku tuh di sawer itu yang cium itu loh. Ada itu kan? Yang mana ya? Apa namanya itu? Oh, hati. Itu tuh kalau lepasnya. Dulu ada yang ngasih aku kayak gitu, sekarang nggak ada. Biasanya gondrong kalau nge-give, gitu aja terus. Pengen Ini berharap bukan pakai karet, ada tuh 199 kayaknya ya. Bukan permen karet, Karara, bukan. Selamat siang J. Nanti yang satunya. Ya, selamat siang. Kristen Islam. Kristen Kak, mau nagih janji Kak. Siapa? Janji separuh, lompat dari J Marriott katanya. Nampak kali kota kau 1 giga. Lanjut lo. Iya, kenapa saya harus lompat dari J Marriott? Emangnya ada larangan dari Yesus untuk Edis kawini mama kandungnya ada? Ya. Enggak, maksudnya mau nagih janji aja. Kenapa bilang? Kalau ada ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kaudis untuk kawin dengan mama kandungmu, lompat aku dari J Marriott. Ada rupanya larangan dari Yesus. Tapi udah dibilang Bang. Oh, dia tidak kasih tanggapan. Imamat itu bukan perkataan Yesus. Yang saya minta itu perkataan Yesus. Imamat itu bagian dari Torah. Ulangan 33 nomor 4. Ulangan 4 nomor 44. Itu sebuah ketetapan hukum untuk Bani Israel. Bukan Bani Bata, apalagi pemakan babi. Sementara dari Yesus, jadi kalau sendiri sudah mengakui tidak ada. Kalau apa? Itu kalau dari ajaran abang nih, bisa dijelaskan. Ada pendeta di ada bawah yang larang bilang itu. begini. Babi doon sudah katanya. Terutama Faru katanya tuh kurang ajar dia. Lucunya tulangku pula marga mamaku. Ini pengakuan Edis ya, pengakuan Edis. Aku sibuk dia cuma tupang. Fokus saja. Mereka diperangi sampai apa? Nanti pasal lagi, nanti kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan boleh ditindak, oke? Silakan. Kenapa orang kata diperangi? Saya tanya sama Yesus itu. Ada nggak larangan dari Yesus untuk tahu ini kandung di sejadah? Terus, lanjut terus. Kasih kesempatan kami bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kamu mengawini mama kandungmu? Nggak ada.
Jadi gini ya, buat si J dan buat teman-teman di bawah lagi ya, buat adik-adik OTN di bawah. Kenapa aturan dan juga larangan dari Yesus untuk kalian, untuk orang-orang yang mengikuti dia di dalam perjanjian baru itu tidak ada? Karena apa? Karena Yesus itu ya diutus untuk domba. Dikatakan dalam Matius 15 nomor 24 itu, aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Mana mungkin aturan diberikan pada domba, sementara domba itu nggak punya akal. Dengan akal manusia itu bisa memahami, menelaah sebuah aturan. Domba itu suruh belok ke kanan, belok ke kiri. Domba aturan domba gitu loh. Dan kalian yang jadi anehnya bangga pula kalian jadi domba. Dikata-katain domba, diumpamakan domba, bangga pula. Itu pula yang anehnya. Kenapa? Jadi kalau lewatlah kalian, lewat misalkan si J, lewat si perumpamaan domba, marah nggak kok? Marah kok kan? Padahal Bibelmu yang mengumpamakan kamu domba, gitu loh. Pamangan sian gabus, ini kenapa yang gue kasih Dinda samamu? Naik lu kok Dinda? Ini si Burian ini pendeta ini, naik dulu Dinda. Naik kok Dinda, naik kau si Burian. Tunjukkan yang mana apa yang kau sampaikan itu dusta. Tunjukkan. Jangan sampai kau dengar aku menyampaikan berkat ya sakit hati. Nah, itu dia yang kau bilang tadi itu. Itu namanya Bang Naldi, abangku. Abang. Itu namanya ciuman kudus, itu ciuman kudus. Dipercaya tidak kau Bang Naldi. Para kaulah Bang Naldi. Coba kita naikkan yang lainnya. Ada si Raden. Jadi nggak jadi bang, lompat dari J Mariot bang. Makanya kan persis domba kok jadinya kan. Enggak, kalau sama orang abang ada ajarannya bang. Coba tolong jelaskan bang biar tahu bang pengetahuannya. Gitu loh. Coba. Apa? Jelaskan dulu di dalam ajaran orang abang ada larangannya gitu. Ada dalam surah An-Nisa 23. Siapa yang mengatakannya bang? Atasmu diharamkan atasmu untuk menikahi ibu-ibu kandungmu. Panjang penjelasannya. Menikahi ayahmu. Jadi kenapa poligami bang? Gimana? Kalau ada istilah poligami itu bagaimana? Kenapa poligami gak nyambung? Nyambung lah. Itu ayat dilarang mengawini ibu kandung. Apa hubungannya dengan poligami? Tidak ada satu Itu yang ngomong Allah sendiri bang. tidak ada di dalam Al-Quran larangan untuk poligami sebagaimana dalam perjanjian baru dan juga perjanjian lama nggak ada juga larangan poligami. Ya yang ngomong itu tadi Allah itu sendiri bang yang ngomong. Iya, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak dibilang langsung bang? Kenapa nggak dibilang langsung? Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa berbicara langsung kepada Allah, harus melalui tabir. Gitu. Sebagaimana juga ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17
8. Iya, Coba begitu. Tuhannya Bapak tidak ngomong langsung, Bapak. Berarti sama dong bang, sama lah bang. Ya sama antara Yesus, kalau dikaji Yesus dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu sama-sama utusan. Cuman Nabi Muhammad SAW kisah hidupnya enggak setragis Yesus. Kalau Yesus tragis gitu loh. Cuma ditangkap beberapa tentara Romawi. Bisa gitu lah bang, bilang bang. Isa Al-Masih bang bilang. Apa? Isa Al-Masih bang bilang. Isa Al-Masih Yesus yang ditangkap tentara Romawi siapa? Isa Al-Masih atau Yesus? Enggak, maksudnya bahasanya dari segi abang Isa Al-Masih gitu lah. Kenapa malu? Kenapa malu kalau diceritakan tentang Yesus? Kenapa malu? Karena itu tidak benar bang. Loh, berarti nggak benar Yesus itu ditangkap. Kenapa Markus cerita 14. bang? Kenapa cerita Isa Al-Masih nggak berlanjut daripada cerita Nabi yang terakhir bang? Apa aja cerita nggak berlanjut? Pertanyaanku aneh, kenapa ceritanya tidak berlanjut? Iya. Gimana? Apa yang nggak berlanjut? Nabi Isa. Orang abang kan Nabi Isa namanya kan bang? Ya nanti Ya, bisa kenapa? berlanjutnya setelah dia turun kedua kali itu. Enggak, ini berlanjut apa ini? Kisah yang mana kamu mau tahu tentang Kenapa Nabi yang Isa? disorot sampai sekarang itu nabi yang terakhir yang orang abang Tuhan kan? Nabi Muhammad. Iya. Ya karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tapi yang paling suci kan Nabi Isa kan, bukan? Oh salah kau. Kenapa kok kata itu kok kejang-kejang itu, tengok dulu itu kayak orang. Sekarang saya tanya. Nah gini bang, itu Nabi Muhammad bang lahir bang. Ini abang-abang nih abang ini kakak-kakak ini kakak apa ini namanya Batak Mualaf, Nora Ritonang. Lahirnya dari nafsu atau enggak bang? Gimana? Gimana? Kalian bertiga ini lahir dari nafsu atau tidak bang? Loh kok tanya kami, tanya mama bapak kami lah, lucu. Ah, jadi kalau Kok Nabi tanya sama kami? kalau Isa Al-Masih abang, kalau Isa Al-Masih abang akui enggak bahwasannya itu lahirnya atas kasih sayang Allah tadi, firman Allah tadi? Sebagai tanda kebesaran Allah. Kalau Yesus lahirnya gimana? Yesus. Isa Al-Masih bang maksudnya, itu lahirnya kan Yesus dari loh. dari manusia Kok juga malu kan? kali? Enggak, kok malu kok cerita tentang Yesus, kok malu kan? Iya Isa Al-Masih itu bang. Loh, dari mana ceritanya kau bilang Yesus itu Isa Al-Masih? Tapi di Indonesia ini dibilang hari kenaikan Isa Al-Masih bang, dibikin hari kenaikan Tuhan Yesus nggak mau. Itu kurang jauh main-mainmu. Itu udah dirubah. Dari 2 tahun yang lalu udah dirubah. Ah, makanya jadi Isa Al-Masih itu lahirnya gimana bang? Tahu kan? Gimana? Lahirnya Isa Al-Masih gimana? Kan suci. Apa urusan Isa Al-Masih? Yesus lah kita kaji lahirnya kayak mana. Masa Isa? Iya suci lahirnya bang, itu makanya. Siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Oke, di mana datanya Yesus lahirnya suci? Di mana dikatakan? Lo nggak mau akui tadi? Nah, Begini ya, dengar abangnya. Baru kasih tahu ya. perlu lagi dibilang di Al-Maryam Dengar, gitu. Ini aku kasih penjelasan dulu. Ya aku pribadi nggak pernah Di Maryam bang gitu. Dengar dulu, aku pribadi nggak pernah mau menyamakan antara Isa ibn Maryam dengan Yesus. Bahkan nggak mau membeda-bedakannya. Karena apa? Karena bagiku tak mungkin menyamakan atau membedakan sosok yang nyata adanya dengan yang kurasa fiktif. Kenapa fiktif? Karena ketika aku baca Bible, aku tidak dapat jawaban perihal tentang pertanyaanku. Apa pertanyaanku? Bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Bagaimana bisa bebas dari hukum rajam Yahudi Maria kalau memang dia hamil? Sementara dalam Ulangan 22 sudah ditentukan gitu loh. Wanita-wanita yang hamil tanpa seorang suami itu dinyatakan berzina dan harusnya dirajam, dilempar batu. Oh jadi Maryam sama orang abang berzina juga? Oh beda. Kenapa? Kalau Maryam ada penjelasannya bagaimana dia bebas dari hukum rajam Yahudi. Kenapa? Dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34. Iya. Begitu dia mendapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh dari sebelah timur Bait Allah. Iya. Setelah dia melahirkan, dia pulang ke kampung halamannya.
terjadi mukjizat yang dilakukan Isa, di mana dia bisa berbicara ketika baru lahir. Terkejut orang rabi-rabi Yahudi pada masa itu, sampai tersungkur mereka ke tanah dan mereka yakini inilah kebesaran Allah. Ketakutan mereka lalu kabur gitu loh. Kalau Maria di dalam Bible khususnya dalam Enggak, udah Alkitab, itu tadi Bang. Jadi ketakutan tadi, kebesarannya kenapa tidak berlanjut? Enggak, di situ tadi berlanjutnya, jangan jadi di Bible sama itu, Yesus Bang. yang kutanya, hei, Sama. ya udah mana datanya? Coba kau Ya itu jawab. di Maryam, Bang, di Maryam. Bagaimana Yesus yang hamil, bagaimana Yesus Maria yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajam Yahudi, bagaimana gitu? Jadi Jelaskan. bagaimana Maria lari dari sana melahirkan Nah, juga sama aja gitu, Bang. Ada datanya. Makanya kau masih karistik, karena kau ikut-ikut aja gitu. Kena kau prank, di prank kau. Iya. Gitu loh. Iya, Aku iya. bisa menjelaskan Maryam yang bebas dari hukum rajam Yahudi. Sekarang jelaskan Maria yang bebas dari hukum rajam Yahudi bagaimana? Jelaskan menurut Bible. Jadi Maria itu, Bang, didatangi oleh malaikat Gabriel. Bahwasannya kau akan mengandung dan akan kau namailah dia Immanuel, Yesus Kristus. Nah, itu, Bang. Apa korelasinya dengan dibebaskannya dari hukum rajam Yahudi? Jawabanmu apa korelasinya? Maksudnya ngapain dibebas-bebaskan? Maksudnya kayak mana? Kelahiran Yesus itunya. Tidak, yang kutanya kenapa Maria tidak dirajam? Sementara berdasarkan Ulangan 22 nomor 13 sampai 30, di situ ditentukan wanita yang berzina itu dilempar batu sampai mati depan rumah ayahnya. Itu Dia dalam kenapa dirajam? konteks apa, Bang? Kan Abang aja yang membeda-bedakan itu. Lo kok Bibel kau? Iya, konteksnya apa? Kan Abang memframingkan itu. Dengar, dalam Ulangan 22 itu Apa dibilang? aturan perzinahan dalam Apa dibilang, coba? Ya, itu Loh. kita buka. Jawab buka Ulangan 22 nomor 13 sampai 30 baca. Ya, kita Panjang buka. penjelasan. Ah, ulangan berapa? 22 nomor 13 sampai 30. Ulangan 22 ayat 13 sampai 30. Ulangan 22 ayat 13. Ah, baru? Ya udah baca lah kok baru cuman nanya kok. Ya. Hukum perkawinan. Hmm. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati pada tanda-tanda keperawanan. Maka apa ini? Maksudnya cerita apa ini? Baca terus. Baca sampai Maka haruslah ayah dan ibu 30. gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu. Ini sekarang pun banyak yang nggak perawan, Bang, kalau masalah kayak gini cerita. Nah, di dalam ya. hukum tradisi Yahudi, jika seorang laki-laki mempelai laki-laki mengklaim mendapati istrinya tidak perawan lagi dan dia bisa menunjukkan melalui bercak darah yang tidak dapat di tempat tidur, maka wanita itu harus dirajam. Tapi kalau si laki-laki tidak bisa menunjukkan bukti yang otentik, ya, maka dia yang harus dirajam karena dia telah menghina putri dari Bani Israel. Kenapa masuknya dirajam? Yalah, baca terus. Hah? Di bawahnya itu, di bawahnya tentang Bukan. wanita yang telah bertunangan. Wanita yang telah bertunangan di bawahnya lagi tuh. Bukan, sekarang Maria masih perawan itu. Loh, bagaimana kau bilang perawan wanita bunting? Ya enggak aja kau. Karena belum ada laki-laki yang menyentuhnya. Lu orang bunting perawan. Iyalah, makanya itulah dia Bang sucinya, Bang. Orang Abang pun bunting itu perutnya Hei, ketekan, Abang lihat otomatis. Maryam abang akui nggak? Maryam? Loh, berbeda kan ceritanya sama Maryam. Kan Weh, bilang, itu Bang. bunting juga itu, mana Bang? Iya, tapi Bunting dengar juga itu dulu. bunting, Maryam. Dengar Dari mana dulu. bunting itu Jijik bukan nggak kau pernah? cerita Yesus kok jijik kau. Mana? Mana Bang? Abang jijik juga cerita. Bang, abang cerita. Yesus itu lahir suci. Baca nomor 30 sampai nomor 30. Abang lahir dari Baca. nafsu. Wah, Baca. coba cek dulu orang rumah abang itu perawan apa enggak gitu. Coba lah. Kenapa? Udah jijik kau bacanya. Ini orang Biar kakak aku ini masih ngomong. perawan apa enggak ini? Sudah jijik kau Coba. bacanya. Sudah Ada jijik. aja. Bukan jijik. memframing, pandai kali memframing abang. Lompat dari memframing? Mariot itu udah. Kau framing, baca lah sampai nomor 30. Biar dapat Abang poin. mau lompat dari jauh Mariot bilang abang itu Iya. aja. Ah, Silakan. coba. Baca nomor 30 sampai nomor 30.
30 aja aku Sampai nomor baca. 30. Tadi Hah? kan kau baca sampai nomor 14, dari 14 sampai 30 baca lagi. Hmm. Hmm. Mendenda dia 100 sikal perak, apalagi nih. Tetapi jika tuduhan itu sudah didapati tanda-tanda keperawan pada si gadis, maka harus si gadis dibawa. Tidak didapati tanda-tanda keperawan pada si gadis, maka harus si gadis dibawa keluar depan pintu rumahnya, seolah-olah haruslah orang-orang sekotanya haruslah melempari dengan batu. Nah, jadi Terus. apabila sebuah. Iya, jadi apa korelisasinya apa? Iya baca sampai nomor 30. Iya, apa korelisasinya udah aku baca ini kalau itu. Korelasi. Iya. Ya, kita kan orang Batak, Bang. Aku orang Batak asli aku. Korelasi Iya, di dalam- adilah apa itu namanya? Di dalam nomor 20 sampai 24 Konotasi dikatakan- menjadilah. Ya. Dengar dulu, sampai nomor 24 dikatakan, jika seorang wanita yang sudah bertunangan menemui seorang laki-laki di jalan, ya, dan dia didapati melakukan perbuatan itu dengan hamil, maka perempuan itu harus dibawa di depan pintu rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggal. Maria hamil nggak ketika bertunangan sama Yusuf? Beda Hamil. itu, Bang. Itu Hamil dia. adalah atas apa? Itu dari Gabriel. Dengar dulu dia. Bukan. Situ mutar aja, Bang. Nggak jelas. Mutaran apa nggak jelas? Ke situ aja larinya. Harus ke situ. Dibilang si Mariam beda si Mariam. Mariam bunting. Si Maria bunting. Dengar dulu penjelasan Coba. ke Dinda. Dengar dulu. Ya, sementara Maria itu hamil ketika bertunangan sama Yusuf. Maka jika benar kehamilan itu ada, dia harus dilempar batu sampai meninggal. Bukan, abang malum bilangnya. Ada tidak ayat laki-laki tidak pernah memegangnya. Abang takut berkata seperti itu karena ada lah ayatnya. Dengar dulu. Coba bilang ya. dulu, ada nggak Aku tidak katanya bisa pungkiri. laki-laki tidak pernah memegang? Nggak bisa diatur otennya. Diajarin lah, jadi nanti Jangan, dipegang Bang. sampai dalamnya. Jadi gini ya. Sementara aku tidak pungkiri di dalam Biblemu memang dikisahkan malaikat Gabriel menemui Maria dan Yusuf. Di nomor 19 Matius 1 nomor 19 sampai 21, malaikat itu menemui Yusuf. Betul, di situ tertuliskan. Cuman yang anehnya, jangankan 1 Gabriel, 1000 Gabriel pun mendatangi Yusuf itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena ketentuan rajam itu di tangannya rabi-rabi Yahudi. Kencang abang Parul. Bukan di tangannya Yusuf gitu loh. Seharusnya yang didatangi malaikat itu adalah rabi-rabi, pendeta-pendetanya Yahudi, bukan Yusuf. Sama halnya begini, ada yang melakukan pelanggaran undang-undang di negeri ini, itu misalkan itu dia dijatuhkan hukuman rajam gitu loh. Tapi sebenarnya dia nggak salah, itu udah kehendak dari Tuhan gitu loh. Yang harusnya didatangi malaikat itu Bapak Prabowo, bukan Kepling. Kalau 100 malaikat pun mendatangi Kepling, percuma omongan dari si Kepling ini. Gak akan Ya udah, percaya Bapak Prabowo. Ya, ada lagi diskusi ya, Bang? Mendatangi Bapak Ngoceh-ngoceh Prabowo, aja, Bang. Biar turun aja lah kalau bisa ngoceh-ngoceh. menggunakan hak vetonya. Aku telah Ada didatangi lagi? oleh malaikat Tuhan gitu Astaga. loh. Menyatakan bahwasanya itu ini adalah tanda kebesaran Allah. Begitu juga yang tertulis dalam Bible kalian. Elok pula malaikat mendatangi Yusuf.